Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di materi pembelajaran daring produktif kompetensi kalian teknik audio video SMK Nurul Islam Marangan Brebes. Dalam mata pelajaran perawatan dan perbaikan peralatan audio dan video atau PPPAV, masih melanjutkan materi kemarin, yaitu adalah metode pencarian kerusakan, perbaikan dan perawatan macam-macam perangkat elektronik. Selanjutnya kita akan bahas metode-metode pelacakan kerusakan. Metode manakah yang baik? Nah, itu tergantung pada jenis kerusakan sistem yang diamati. Yang penting diperhatikan adalah nanti bagaimana mencari kerusakan secara efisien, cepat dan tepat. Karena apa? Karena di sini berlaku waktu adalah uang, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah time is money. Jadi nanti ya kan, memilih metode mana yang paling tepat itu tergantung dari jenis kerusakannya. Yang penting adalah tadi ya kan, apapun metodenya hasilnya harus efisien, itu cepat dan tepat. Metode-metode pelacakan kerusakan itu apa saja? Nah, di sini sudah terlihat beberapa metode pelacakan kerusakan. Yang pertama adalah signal tracing, kedua adalah metode tegangan dan hambatan, ketiga metode substitusi, terus kemudian metode pemutusan loop, metode half splitting, dan terakhir adalah symptom function. Nah, untuk lebih jelasnya metode-metode ini seperti apa, kita lanjut ke berikutnya. Untuk yang pertama kita bahas dulu metode symptom function atau metode fungsi gejala. Berarti kita harus mengetahui fungsi dari gejala perangkat tersebut, yang tujuannya adalah untuk mengisolir kerusakan pada bagian tertentu. Nah, dicontohkan di sini ada dua buah diagram blok. Yang pertama adalah multi masukan satu keluaran, dan yang di bawah satu masukan multi keluaran. Contohnya seperti ini. Di sini diagram blok masukannya ada 3, 1, 2, 3, dan keluarannya ada 1. Nah, secara fungsi peralatan tersebut diagram bloknya seperti ini. Nah, terjadi kerusakan. Nah, kerusakannya itu ternyata keluarannya ini tidak berfungsi, atau kalau kita permudah 3 input suara keluar jadi 1 suara misalkan di blok amplifier. Nah, ada suara 1, suara 2, suara 3. Atau misalkan kalau lebih mudahnya ada suara gitar, ada suara drum, ada suara piano. Nah, di keluaran ini ternyata tidak bunyi suara gitar. Maka yang kita cek secara fungsi di sini berarti kan hanya suara gitar. Maka kita isolasi ini. Nah, suara drum dan suara pianonya tidak perlu kita cek. Itu yang disebut dengan mengisolir kerusakan pada bagian tertentu. Jadi untuk mempermudah. Nah, begitupun di diagram blok bagian bawah, satu masukan multi keluaran. Misalkan kita melacak kerusakan amplifier home theater yang sedang kita bahas misalkan. Di home theater itu kan satu masukan misalkan 3 keluaran. Speaker depan, speaker tengah, speaker belakang. Nah, kita cek masukannya, ternyata masukannya benar. Nah, tapi di sini di keluarannya ternyata yang bagian tengah suaranya tidak keluar. Di bagian depan speaker depan keluar. Di bagian belakang keluar suaranya. Nah, ternyata di bagian tengah tidak keluar. Maka yang kita cek secara fungsi berarti bagian tengah. Maka kita isolir atau kita karantina lah istilahnya zaman sekarang. Kita pisahkan, berarti hanya ini saja bagian ini yang kita cek apanya yang rusak. Nah, itu yang disebut dengan metode symptom function, melihat gejala secara fungsi dari peralatan tersebut. Kesimpulannya, dengan melihat gejala kerusakannya dapat diperkirakan jenis dan letak
kerusakan dari alat tersebut. Dengan mengetahui prinsip kerja alat dan berdasarkan pengamatan kerja alat, memungkinkan diketahui kerusakannya tanpa menggunakan alat ukur dan tanpa melakukan program. Jadi di sini dalam metode symptom function itu kita harus tahu dulu cara kerja dari alat tersebut atau prinsip kerja dari alat yang rusak tersebut, baru kita ketahui kerusakannya di bagian mana. Nah, itu penjelasan singkat tentang metode symptom dan function. Metode selanjutnya adalah metode signal tracing. Metode signal tracing ini memerlukan sinyal masukan pada daerah yang dicurigai dan dapat diukur keluarannya dengan teliti. Signal tracing selalu memerlukan suatu peralatan tes. Jadi metode signal tracing ini adalah metode dengan menggunakan alat bantu signal tracing atau alat bantu penyuntik signal. Jadi di sini contohnya sudah ada diagram blok penerima radio. Nah, untuk mengetahui blok mana yang rusak, kita perlu menggunakan signal tracing atau memerlukan suatu peralatan tes. Contoh, dari diagram blok ini, suara penerima radio kerusakannya tidak bunyi. Diputar volumenya, diputar gelombangnya, radionya tidak berbunyi. Maka kita perlu peralatan tes tambahan, yaitu yang disebut dengan signal tracing. Nah, kita mengeceknya dari belakang dulu, karena tadi rusaknya tidak bunyi. Kita cek dulu speakernya. Speakernya kita injeksikan signal tracing. Di speakernya keluaran suara atau tidak. Setelah diinjekkan sinyal, ternyata speakernya keluar. Oh, berarti speakernya normal. Lanjut lagi ke bagian audio amplifier. Kita inputkan signal tracing di input audio amplifier. Keluar tidak output audio amplifiernya? Oh, ternyata keluar. Berarti audio amplifier berfungsi. Nah, itulah contoh bagaimana melacak kerusakan di dalam blok dengan menggunakan signal tracing. Terus selanjutnya di bagian FM detektor, kita inputkan juga sinyalnya di bagian FM detektor dengan menggunakan tadi peralatan tes signal tracing. Nah, output dari FM detektor baru kita ukur bekerja tidak setelah diinputkan sinyal. Dan seterusnya di bagian IF, dan seterusnya di bagian RF tuner, dan selanjutnya di bagian sinyal generator. Itulah cara menggunakan metode signal tracing. Jadi ada suatu peralatan tes. Nah, ini contoh diagram blok ya kan signal tracing. Jadi signal tracing itu adalah sebuah rangkaian peralatan tes untuk mengetes blok-blok diagram atau mengetes peralatan elektronik. Ini yang disebut dengan rangkaian signal tracingnya. Jadi nanti ini bisa dibuat sendiri. Insya Allah nanti kalau ada waktu nanti kita bisa buat. Jadi itu sekilas tentang metode signal tracing. Jadi intinya signal tracing ini adalah metode dengan menyuntikkan sinyal terhadap peralatan yang rusak untuk mengetahui berfungsi atau tidaknya. Lanjut di metode half splitting atau pemisahan bagian. Ini di sini sudah terlihat diagram blok. Blok subsistem tersusun seri. Nah, kita lihat di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini tersusun dengan seri. Nah, terus naik ke atas di sini tersusun seri 1, 2, 3, 4. Terus turun lagi ke bawah 5, 6, 7, 8. Pemisahan blok untuk pengecekan fungsi tiap-tiap blok. Jadi di sini cek blok 1 sampai dengan 8. Nah, jadi maksudnya metode half splitting ini adalah pemisahan bagian. Nah, bagian di sini kan ada 8. Nomor
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk mempermudah melacak kerusakan, nah bagian ini kita pisahkan. Contohnya di sini 1, 2, 3 dan 4 dipisahkan dengan blok 5, 6, 7, 8. Jadi memisahkan. Apakah harus setengah seperti ini? Misalkan bloknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan. Nah, kalau kita pisahkan ya tergantung dari fungsi blok tersebut. Bisa jadi di atasnya 1, 2, nanti di bawahnya 3, 4, 5. Jadi inti dari metode half splitting adalah pemisahan bagian. Nah, ini yang paling mudah kalau misalkan kita di blok amplifier. Di blok amplifier itu kan ada input, ada tune control, ada power amplifier. Berarti kan bloknya ada 3 nih. Nah 3 itu dipisahkan. Bagian input mana, bagian tune control mana, bagian power amplifier mana. Nah kalau rusaknya ternyata tidak bisa mengatur bass dan treble, maka yang dicek hanya bagian tune controlnya saja. Itu yang disebut dengan memisahkan bagian atau metode half splitting. Kemudian metode tegangan dan hambatan. Nah, metode tegangan dan hambatan ini digunakan untuk menunjukkan dengan tepat suatu komponen atau kerusakan rangkaian. Pada umumnya memerlukan data perusahaan untuk nilai-nilai komponen dan tegangan atau manual alat. Kemudian pengukuran tegangan memerlukan peralatan dengan kondisi on. Pengukuran ini pada prakteknya dilengkapi dengan data alat tegangan kondisi normal. Nah, pengukuran resistansi dilakukan pada saat peralatan dalam kondisi off. Suatu pengukuran resistansi sederhana dapat digunakan untuk meyakinkan kesinambungan pengawatan, pendekatan nilai yang benar dari transformator, induktor, lilitan, sebagaimana pendekatan nilai pada kapasitor ukuran besar. Jadi metode tegangan dan hambatan ini nanti kita akan menggunakan metode mengukur secara langsung perangkat elektronika tersebut. Contoh, misalkan kita mau memperbaiki power supply atau adaptor atau charger handphone. Nah, charger handphone itu berfungsi atau tidak, kan outputnya mengeluarkan tegangan. Maka output tegangan dari charger tersebut atau adaptor tersebut kita ukur tegangannya. Maka di sini peralatan tersebut harus dalam kondisi on. Colokkan adaptornya atau chargernya, terus outputnya kita ukur dengan menggunakan multitester, keluar atau tidak tegangannya, atau tegangannya normal atau tidak. Nah, kalau charger handphone kan normalnya 5 volt, ternyata keluarnya cuma 1 volt atau 2 volt. Ini otomatis ya kan tidak bekerja secara normal. Nah, itu contohnya. Nah, kalau untuk pengukuran resistansinya bagaimana? Nah, misalkan dalam sebuah rangkaian, kemarin kita merakit power amplifier. Power amplifiernya tidak bekerja. Kita cek, setelah cek tegangan normal ternyata ada resistansi yang salah pasang misalkan. Nah, untuk mengukur resistansi tersebut kita harus lepas resistornya dari rangkaian tersebut, baru kita ukur. Artinya mengukur resistansi harus dalam kondisi off, tidak dalam kondisi rangkaiannya hidup terus kita ukur resistansinya, karena nanti pengukurannya menjadi tidak akurat. Jadi itu yang disebut dengan metode tegangan dan hambatan. Jadi intinya mengukur tegangan dan mengukur hambatan. Nah, kalau untuk tegangan harus dalam keadaan hidup rangkaian tersebut. Kalau mengukur hambatan, rangkaiannya harus dalam keadaan mati. Itulah metode tegangan dan hambatan. Metode selanjutnya adalah metode penutupan loop. Apa sih metode penutupan loop itu? Metode yang digunakan dalam sistem atau subsistem elektronik dengan prinsip umpan balik. Nah, ini biasanya dipakai pada teknik sebuah PLL. Jadi teknik ini dapat digunakan misalnya pada sebuah PLL atau phase lock loop. Nah,
Di sini sudah ada contoh diagram blok dari penerima radio. Contohnya seperti ini. Satu daya dan keluaran osilator referensi. Ini bagian satu daya, ini bagian keluarannya. Seharusnya diperiksa dahulu sebelum loop diputuskan. Dalam hal ini keluaran seharusnya tidak normal atau tidak stabil atau hilang, sehingga kita dapat memastikan bahwa VCO tidak bagus. VCO ini di sini variabel kondensator osilator. Selanjutnya dapat Anda lakukan pemutusan loop pada titik yang sesuai. Jadi pemutusan loop di sini belum tentu bagian umpan baliknya, tapi dicari di daerah sinyal kecil yang mudah disuntik dengan peralatan yang ada. Nah ini berarti kalau disuntik dengan peralatan yang ada berarti bisa juga menggunakan signal tracing. Jadi mau dua metode sekaligus dipakai, metode signal tracing dengan metode penutupan loop. Jadi pada saat menggunakan signal tracing ada bagian blok tertentu yang ditutup. Jadi intinya metode penutupan loop itu adalah seperti ini. Jadi setiap blok bagian ini kan bekerja secara simultan atau loop itu berarti rangkaian tertutup secara berputar terus menerus tertutup. Nah, ada salah satu bagian yang kita tutup terus kita injeksikan dengan atau suntikan dengan signal tracing. Intinya adalah seperti itu. Kemudian metode yang terakhir yaitu adalah metode penggantian. Penggantian di sini berarti penggantian komponen, jalur serta penyolderan. Nah, kalau kita lihat di gambar ini adalah ada salah satu komponen yaitu resistor yang terbakar. Maka kalau sudah terlihat terbakar seperti ini berarti harus diganti komponennya. Itu dengan menggunakan penyolderan. Nah, kalau jalur berarti di sini kita lihat ada jalur yang terputus atau di sini terbakar dan terkelupas. Maka kita harus sambung jalur yang terkelupas atau terputus itu dengan melakukan dengan cara penyolderan. Nah, itu seperti itu. Jadi metode penggantian ini adalah metode yang terakhir. Jadi kalau sudah terlihat atau ketahuan komponennya rusak, terbakar secara fisik, jadi lebih secara fisik, itu harus kita ganti terlebih dahulu, baik komponen, jalur, serta penyolderan. Penyolderan di sini bisa jadi dalam PCB ini solderannya misalkan pecah atau crack atau kurang matang, maka kita solder ulang. Jadi itulah metode penggantian atau metode terakhir dari beberapa metode pelacakan kerusakan perangkat elektronik. Nah, itulah penjelasan dari beberapa metode pelacakan kerusakan, yaitu ada 6 metode Simpson-Function, metode signal tracing, metode half splitting, metode tegangan dan hambatan, metode pemutusan loop, dan metode penggantian substitusi. Jadi balik lagi pertanyaannya, metode manakah yang paling baik? Tergantung dari kerusakan perangkat elektronika tersebut. Boleh dipakai 1 atau 2 atau 6 sekaligus metode dalam pelacakan kerusakan. Yang jelas metode-metode ini adalah fungsinya supaya efisien dalam pelacakan kerusakan, cepat dan tepat, atau lebih istilahnya itu adalah time is money. Intinya biar cepat dalam melacak kerusakan. Seperti itu. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.